bagaimana kabarnya? Pasti baik, karena Tuhan Yesus sangat baik. Walaupun kita dalam pembelajaran masih PJJ atau belajar dari rumah, tetap semangat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pagi hari ini, Bapak mengajak kalian untuk mempersiapkan alat tulis, buku paket dan alat tulis, dan jangan lupa Alkitab. Nah, materi kita pagi hari ini adalah pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 4. Pelajaran yang keempat, temanya adalah Amos manusia biasa yang dipilih oleh Tuhan. Pertemuan ketiga. Sebelumnya anak-anak, kita berdoa dulu. Bapa kami di surga, terima kasih pada pagi hari ini kami memulai pelajaran kami. Pimpin sertai kami Tuhan, agar kami boleh mengerti, memahami dari awal pelajaran ini sampai berakhirnya. Biarlah Tuhan memberkati kami, baik Pak Guru dan anak-anak semua. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tujuan pembelajaran kita pagi hari ini adalah yang pertama, siswa dapat mengungkapkan kemampuan dan ketidakmampuan yang dimiliki. Yang kedua, agar siswa dapat mengetahui bahwa manusia mempunyai keterbatasan dan kekurangan. Agar siswa tahu bahwa manusia dianugerahi Allah talenta. Nah, menurut anak-anak semua, pengertian istimewa itu seperti apa? Nah, kita mau bertanya nih kepada teman-teman yang lain. Si Maria mengatakan bahwa istimewa itu rambutnya panjang, Pak. Boleh. Si Doni mengatakan yang bisa main musik, Pak. Si Nina mengatakan badannya langsing. Si Martin mengatakan bahwa harus bisa bernyanyi. Hani juga mengatakan yang istimewa itu adalah pintar. Nah, anak-anakku sekalian, kita memiliki perbedaan dan kelebihan masing-masing. Nah, anak-anakku sekalian, pada pagi ini kita akan buka Alkitab dari Amos pasal 1 ayat yang ke-1. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Usia Raja Yehuda dan dalam zaman Yerobeam anak Yoas Raja Israel 2 tahun sebelum gempa bumi. Nah, di Alkitab ini dikatakan bahwa kita akan belajar bagaimana supaya kita itu memiliki hal yang istimewa, supaya kita mengerti mengapa kita istimewa. Nah, walaupun dalam hal ini kita tetap percaya bahwa Tuhan itu memberi sebuah talenta kepada kita. Mulai kita dari lahir, sebenarnya Tuhan sudah ngasih satu talenta kepada kita dari kita mulai lahir. Nah, Tuhan memilih kita walaupun kita penuh dengan kelemahan, keterbatasan, atau karena Tuhan mau memakai kita, Dia menjadikan kita saksinya. Nah, jadi tujuannya Tuhan kasih itu adalah agar kita memiliki kemampuan. Sekalipun manusia yang lain, teman kita ada keterbatasan, tapi ada juga kelebihannya yang Tuhan kasih. Mungkin saat ini kita tidak tahu, tapi nanti lewat kita menggali diri kita melihat dengan kita belajar, itu akan menjadi ciri khasnya anak-anak. Nah, kita belajar dari Amos. Kita lihat Amos bahwa pelajaran yang kita bisa ambil dari Amos adalah orang biasa. Dia orang bisa dikatakan tidak terpandang. Bisa kita lihat dia adalah dari peternak domba. Peternak domba itu orang punya pendidikan, bisa ya, bisa enggak, tapi
biasanya peternak domba adalah dia jarang tahu informasi yang ada di dunia karena dia tidak ada komunikasi. Nah, dia peternak domba, kambing domba, seringnya peternak domba itu di mana? Ya, di semak-semak sana. Dan selain itu dia juga pemungut buah ara di hutan. Nah, itu pekerjaannya dia. Nah, mengapa peternak kambing, domba, dan pemungut buah ara bisa dipilih oleh Tuhan untuk menegur bangsa Israel yang tidak melakukan firman Tuhan? Jadi Amos ini orang biasa dipilih oleh Tuhan untuk menjadi penyambung lidahnya Allah, untuk menyampaikan pesan supaya bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, Amos yang disuruh untuk menyampaikan, kamu kalau tidak bertobat, kamu kalau tidak berubah, kamu kalau tidak mengikuti firman Tuhan yang sudah disampaikan, kamu akan dihukum. Nah, adik-adik pernah melakukan satu kesalahan, terus kalau di rumah Bapak Ibu mengatakan kalau kamu nggak berubah, kalau nggak bertobat nanti ada hukuman. Nah, udah diperingatkan, tapi tidak tetap berubah. Sama bangsa ini dan bangsa Israel khususnya sama. Mereka tidak mau, sehingga Tuhan pakai Amos. Dia bukan seorang nabi, tapi dia dipakai oleh Allah. Nah, sekarang Bapak tanya, pernahkah kamu dikatakan anak istimewa? Mungkin orang tua, ibu, bapak di rumah. Oke, pinter. Semua kita pernah mungkin dikatakan istimewa. Istimewa itu adalah spesial. Bangga rasanya. Bagaimana perasaan kita? Senang. Nah, Bapak mau mengajak kita untuk berpikir, kira-kira tahu nggak kita mana kelemahannya kita, anak-anakku sekalian? Tahu nggak di mana kelemahan dan kekurangan atau kelebihan anak-anakku sekalian? Coba dipikir sebentar, kira-kira kelemahannya mana ya? Kira-kira aku kelebihannya di mana ya? Nah, nanti dicoret-coret di buku baru lihat. Aku kayaknya ini, tulis. Kayaknya kekurangan saya ini, tulis. Nah, kalau kita sudah tahu, kita bisa menjaga di mana letak kelemahan dan kekuatannya kita. Nah, anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita sudah belajar dari Amos yang dipilih Tuhan untuk menjadi alatnya Tuhan, yaitu penyambung lidah Allah untuk menegur bangsa Israel. Nah, pagi hari ini Bapak akan simpulkan yang pertama, manusia bisa dipakai oleh Tuhan tanpa melihat kekurangannya. Nah, kita juga memiliki keterbatasan, namun Allah tetap memakai kita, dan kita juga bisa dipakai oleh Tuhan dimanapun kita berada. Demikian juga anak-anakku, pada pagi hari ini kalian istimewa, kalian bisa dipakai oleh Tuhan. Mungkin orang lain melihat kalian tidak istimewa, tapi kalian bisa dipakai oleh Allah, dipakai oleh Tuhan, yang mungkin kita merasa bahwa kita tidak dipilih oleh Tuhan. Saya mau katakan, anak-anakku, kalian juga bisa dipilih oleh Tuhan. Demikian pembelajaran pagi hari ini. Sebelumnya kita akhiri dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pimpinanmu pada pagi hari ini. Kami sudah selesai belajar dari awal ke tengah sampai akhir. Terima kasih Tuhan buat pimpinanmu. Kami boleh belajar dari Amos, manusia biasa yang dipilih oleh Tuhan. Makasih, ini doa kami. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Pesan Bapak, tetap jaga kesehatan. Ingat pesan Ibu. Dan lakukan 3M. Cuci tangan, pakai masker, menjaga jarak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati anak-anakku semua yang